Sebagai umat Buddha, kita memiliki keyakinan kepada pencapaian penerangan sempurna Sang Buddha. Ini sesungguhnya sangat-sangat mendalam bagi umumnya orang yang mampu memiliki keyakinan atas pencapaian penerangan sempurna Sang Buddha. Oleh karena pencapaian penerangan sempurna Sang Buddha itu tidak lain adalah pencapaian kebijaksanaan dalam arti menembus 4 kebenaran Arya. Jadi ajaran Sang Buddha itu apa? Ajaran Sang Buddha adalah 4 kebenaran Arya. Kalaupun Sang Buddha mengajarkan hal-hal lain, seperti misalnya bagaimana hukum perbuatan, keburukan mendatangkan penderitaan, kebaikan mendatangkan kebahagiaan, ada tumimba lahir dari satu kehidupan ke kehidupan berikut. Kemudian ya mengarahkan orang untuk bermurah hati, termasuk punya nilai-nilai bajik secara duniawi, misalnya rasa tahu budi jasa orang lain, kerendah hatian, kejujuran melalui menjalankan tata kebiasaan yang baik yang biasa kita sebut dengan sila, atau ajaran-ajaran yang lainnya. Itu tidak lain adalah sebagai pelengkap sekaligus pendukung dalam upaya untuk mengerti hal-hal yang patut dimengerti. Apa itu hal yang patut dimengerti? Adalah keberadaan dukkha, keberadaan hal-hal yang mendatangkan keterhimpitan, termasuk juga menyingkirkan hal-hal yang patut disingkirkan, yaitu menyingkirkan sumber penderitaan. Titik kemunculan penderitaan itu di mana? Jika ingin seseorang itu bebas dari penderitaan, dia mesti menyingkirkan titik kemunculan penderitaan. Titik kemunculan penderitaan ini berbentuk kesenangan-kesenangan, atau istilah lainnya adalah kegandrungan-kegandrungan, atau kecintaan-kecintaan, yang kalau dalam bahasa palinya namanya tanha. Kata tanha sendiri itu sesungguhnya berarti kerontaan atau perontaan, keberadaan meronta. Jadi tidak bisa tinggal diam, selalu meronta. Nah, ini adalah permanaan kata tanha. Kerontaan, perontaan, atau tindakan meronta, itu adalah tanha. Tanha ini
sebagai hal yang patut untuk disingkirkan, dikurangi, dipadamkan. Ya, mengetahui hal yang patut untuk dicapai, yaitu adalah kepadaman penderitaan. Di mana jika keberadaan dukkha itu muncul oleh keberadaan tanha, kepadaman penderitaan tidak lain adalah kepadaman tanha atau kerontaan atau kegandrungan, kecintaan, kesenangan-kesenangan itu juga. Di sini ada hal yang selanjutnya, yaitu mengembangkan hal-hal yang patut dikembangkan. Tidak lain adalah praktik nyata yang mengarah ke keberadaan sirnanya tanha. Tidak lain adalah jalan Arya berunsur 8. Praktek nyata demi sirnanya tanha. Sehingga dalam jalan Arya berunsur 8 yang dirujuk sebagai jalan menuju ke kepadaman penderitaan ini, meskipun di sana terdapat faktor-faktor berupa tutur kata yang baik atau yang selaras, perbuatan yang baik, perbuatan yang selaras, penghidupan yang baik atau penghidupan yang selaras, termasuk daya upaya yang baik, daya upaya yang selaras, punya pengingatan yang baik atau pengingatan yang selaras, dan seterusnya. Termasuk juga samadhi atau keteguhan batin yang selaras atau yang baik. Tidak semata-mata memiliki ini kemudian disebut telah menjalankan jalan Arya berunsur 8, telah berpijak pada jalan Arya berunsur 8. Mengapa? Oleh karena untuk dikatakan sebagai sosok yang berpraktik dalam jalan Arya berunsur 8, itu mesti didasari oleh faktor pertama setidaknya, yaitu punya pandangan yang selaras. Sering kita menggunakan istilah pandangan benar atau pandangan yang baik. Di sini saya menggunakan istilah pandangan yang selaras, yaitu pandangan yang selain benar, baik, dan juga tidak menimbulkan konflik. Konflik itu titik muncul penderitaan. Oleh karena cara pandangnya adalah cara pandang yang selaras, selain benar, baik, dan tidak memunculkan konflik. Ini adalah permaknaan kata selaras di sini. Nah, dengan awalan pandangan selaras ini, termasuk juga pikiran selaras, yaitu pikiran lepas dari kesenangan indrawi, pemikiran yang lepas dari kegeraman, dan pikiran yang terlepas dari munculnya
rasa tersakiti. Kalau dalam bahasa Pali, ya nekama sangkapa, abhyapada sangkapa, dan abhihingsa sangkapa. Didasari oleh dua faktor ini, seseorang menjalankan tata kebiasaan yang baik atau pengembangan batin yang benar atau yang selaras, yaitu tidak lain adalah faktor ketiga sampai ke 8 dalam jalan Arya berunsur 8. Ini baru bisa disebut sebagai yang menapakkan diri pada jalan Arya berunsur 8. Di sisi yang lain, sekadar punya cara pandang yang benar, sekadar punya pikiran yang benar, yaitu cara pandang yang selaras, pikiran yang selaras, tanpa diikuti oleh praktek nyata berupa tata kebiasaan yang selaras, yaitu berupa sebagaimana tadi dikatakan, tutur kata yang selaras, perbuatan yang selaras, penghidupan yang selaras, termasuk pengembangan batin atau samadhi, keteguhan batin yang terdiri dari daya upaya yang selaras, pengingatan yang selaras, dan keteguhan yang selaras. Keberadaan pandangan benar atau pandangan selaras, pikiran benar atau pikiran selaras ini menjadi tidak bisa memiliki kemanfaatan yang optimal. Oleh karena jika sebatas punya pandangan dan pikiran yang selaras, tetapi praktek nyata berupa keseharian orang itu hidup masih bertentangan, berlawanan dengan cara pandang dan cara berpikirnya yang semestinya untuk dimunculkan, nah itu apa yang dimiliki berupa cara pandang selaras, pikiran selaras itu akan memberikan manfaatnya yang tidak optimal. Sebaliknya, tanpa ada cara pandang selaras, cara berpikir selaras, menjalankan sila, termasuk mengembangkan batin, yang disebut dengan secara umum itu meditasi. Nah, ya itu tentu tergolong sebagai kebaikan-kebaikan, tetapi kebaikan yang masih disertai dengan cara pandang keliru. Dan barangkali juga cara berpikir yang keliru. Nah, ini. Ya, ini hanya sebatas sebagai revising. Kita dengan pembicaraan topik 4 kebenaran Arya itu tentunya sudah sering sekali mendengar, sering kali membahas. Nah, di sini secara teoritis, yaitu secara pariyati, secara pembelajaran diri, 4 kebenaran Arya secara keseluruhannya ini patut untuk dipelajari, patut untuk dikaji, patut untuk dicermati, patut untuk direnungkan, patut untuk dikenang, patut untuk diteguhkan ke dalam batin. Ini yang disebut dengan punya sutta, yaitu mengingatnya, kemudian sering-sering menguncarkan, juga sering-sering merenungkan, termasuk juga sering-sering menembusnya secara cara pandang. Kita disebut punya sutta, atau kita mungkin lebih familiar dengan istilah bahusutta. Ya,
punya pengetahuan yang banyak. Ya, kata suta di sini artinya pengetahuan, SUTA. SUTA, suta, secara harfiah itu artinya hal-hal yang telah didengar. Ya. Nah, terkait dengan 4 kebenaran Arya ini, 4 kebenaran Arya 2 pertama berkaitan dengan hal-hal yang berlangsung pada Andabala Putujana. Andabala Putujana itu adalah mereka-mereka para awam, yaitu yang tidak berpengetahuan. Sudah tidak berpengetahuan, batinnya buta dan batinnya gelap. Andabala. Batinnya yang tidak dewasa, yaitu yang masih kanak-kanak. Nah, ini adalah keberadaan 2 pertama dari 4 kebenaran Arya. Isinya adalah kemunculan tanha, kemunculan kesenangan, dan karena muncul kegandrungan, muncul kesenangan, muncul tanha, muncul kecintaan ini, muncul yang namanya perbuatan, melakukan banyak hal. Termasuk perbuatan buruk, perbuatan baik, perbuatan mulia sekalipun. Nah, didasari oleh apa? Didasari oleh tanha ini. Keinginan untuk mendapatkan ketenangan, ya, misalnya. Yaitu tenang dari kekisruhan, kekacauan yang muncul karena kesenangan-kesenangan indrawi muncul dalam batin. Menjadi tenang dari kesenangan-kesenangan indrawi itu namanya ya adalah kebaikan, dan bahkan kebaikan tingkat tinggi yang dikatakan keluhuran itu. Tetapi itu juga masih ada sisi tanhanya. Jadi tanha itu tidak melulu urusan kesenangan indrawi. Setelah dipatahkan berarti tanha atau kegandrungan sudah terputus, habis, selesai. Nah, belum bisa dikatakan demikian. Nah, tentang perbuatan buruk, perbuatan baik yang kemudian setelah dilakukan itu mendatangkan ya, harapan-harapan kebahagiaan. Bagaimanapun, kebahagiaan apapun, tingkat manapun yang setelah seseorang capai lewat melakukan kebaikan, menjauh dari keburukan, tidak akan lepas mereka itu dari yang namanya kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, kesedihan, rata tangis, ya, derita jasmani, derita batin, kekecewaan, berpisah dari yang dicinta, bertemu dengan yang tidak disenangi, ya, tidak mendapat apa yang diingini. Nah, itu adalah lumrahnya. Apalagi kalau yang dipilih dalam perbuatannya itu adalah sisi perbuatan buruk yang mendatangkan rasa sakit yang sangat tajam, sangat pedas. Dan itu menjadi double-double. Melulu berbuat baik saja masih ada risiko untuk menderita. Apalagi melakukan perbuatan buruk. Nah, ini adalah keberadaan umumnya makhluk-makhluk di alam semesta ini, yaitu teralokasikan dalam 2 butir pertama, yaitu dukkha dan dukkha samudaya. Keberadaan dukkha dan keberadaan kemunculan dukkha. Untuk seseorang yang telah yakin pada Sama Sambuddha, telah mengerti ajaran beliau, yaitu
telah mengerti ada yang namanya kebijaksanaan yang telah beliau capai. Tidak lain adalah 4 kebenaran Arya ini. Dan itu telah diketahui lewat belajar, lewat mengkaji. Untuk berikutnya setelah dia mengarahkan diri pada praktik, sisi yang diambil dalam 4 kebenaran Arya itu, untuk sisi praktiknya di sini adalah 2 terakhir dalam 4 kebenaran Arya, yaitu kepadaman penderitaan dan jalan menuju ke kepadaman penderitaan. Jadi secara praktik sesungguhnya seseorang bergelut dengan 2 hal saja dalam 4 kebenaran Arya, yaitu terkait dengan kepadaman penderitaan dan jalan menuju ke kepadaman penderitaan. Ya ini kalau mau dipilah-pilah antara 2 pertama dan 2 terakhir dalam 4 kebenaran Arya, yang mana ya sebatas sebagai pengetahuan untuk kecermatan, untuk menumbuhkan pemahaman, menumbuhkan pengetahuan, menumbuhkan kebijaksanaan dalam diri, dan tentu ini semua akan bisa sedikit banyak mendukung munculnya nilai-nilai bajik yang lain, kualitas-kualitas bajik yang lain, yaitu keyakinan, semangat, pengingatan, dan keteguhan. Ya, yang disebut dengan 5 tenaga dalam agama Buddha. Agama Buddha punya ajaran tentang tenaga dalam. Ada 5 jenis, yaitu tenaga dalam berupa keyakinan, tenaga dalam berupa semangat, tenaga dalam berupa pengingatan, tenaga dalam berupa keteguhan, dan tenaga dalam berupa kebijaksanaan. Kalau dalam bahasa Pali, nah sebutannya adalah Saddha Bala, Wirya Bala, Sati Bala, Samadhi Bala, dan Panya Bala. Itu adalah hal yang kita patut untuk ketahui, patut untuk kita kenang, patut untuk kita ingat, ya, sebagai orang yang telah menempatkan diri sebagai siswa Sang Buddha, murid Sang Buddha sebagai pengikut Sang Buddha, yaitu yang memeluk agama Buddha. Anumodana, ya. Sabitiyo viwacantu